Pemirsa, baru-baru ini nih, FSPMI baru saja meresmikan gedung Pusdiklat di Cisarua, Bogor pada 14 Juni 2021. Nah, pemirsa, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Pusdiklat dan seberapa penting Pusdiklat bagi FSPMI yang dipresideni oleh Riden Hatam Aziz ini? Pusdiklat atau yang sebelumnya bernama Training Center adalah merupakan pilar organisasi Serikat Buruh FSPMI dalam mencerdaskan kader-kader organisasi. Sebagaimana yang diketahui, FSPMI yang memiliki strategi konsep lobby, aksi, dan politik atau KLAP ini kabarnya memiliki 5 pilar pendukung gerakan, yaitu yang pertama nih, Garda Metal. Garda Metal berfungsi sebagai alat perjuangan organisasi untuk melakukan penggalangan massa dan aksi-aksi demonstrasi dalam memperjuangkan isu buruh, isu kebangsaan, dan isu solidaritas internasional. Yang kedua, Media Perjuangan. Media Perjuangan didirikan untuk mempropagandakan aspirasi, tuntutan, dan perjuangan kaum buruh secara nasional. Pertimbangannya adalah selama ini tidak satupun surat kabar tingkat nasional yang secara khusus memberitakan tuntutan dan perjuangan kaum buruh Indonesia secara progresif. Di urutan ketiga, ada LBH atau Lembaga Bantuan Hukum FSPMI yang berfungsi untuk melakukan pembelaan dan advokasi terhadap anggota FSPMI atau buruh lainnya dalam menyelesaikan kasus perselisihan perburuhan, kasus perdata, maupun kasus pidana. Yang keempat, ada Inkop Bumi atau Induk Koperasi Buruh Metal yang berfungsi sebagai alat perjuangan organisasi dalam upaya meningkatkan, mengelola, dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada pada anggota FSPMI serta buruh Indonesia lainnya yang bertujuan meningkatkan ekonomi organisasi. Dan yang terakhir nih, Training Center atau Pusdiklat. Pusdiklat adalah pusat pendidikan buruh milik FSPMI yang berfungsi sebagai alat perjuangan ilmu dalam rangka mencetak kader yang loyalitas dan militan dalam memperjuangkan kepentingan anggota dan bangsa Indonesia. Nah, dari kelima pilar ini, Anda tentu sudah dapat mengartikan tujuan dari Pusdiklat tersebut. Lalu, seberapa pentingkah Pusdiklat ini bagi FSPMI? Nah pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara singkat terhadap beberapa kader FSPMI secara nasional tentang ucapan selamat dan seberapa penting Pusdiklat ini bagi mereka. Pusat Pendidikan dan Pelatihan FSPMI adalah bagian dari cara SPMI untuk menyongsong 20 tahun ke depan gerakan buruh di Indonesia. Kita percaya bahwa pendidikan, kader-kader yang militan, kader-kader yang terdidik adalah ruh bagi organisasi. Dia adalah penggerak bagi dinamika pergerakan kita ke depan. Tanpa orang-orang yang terdidik, tanpa orang-orang yang memahami tentang apa itu perjuangan, tentu organisasi ini akan stagnan. Nah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan ini dipersiapkan untuk memastikan agar dalam 30 tahun ke depan gerakan buruh Indonesia tetap maju, tetap kuat, dan militan. Saya Sabila Rosat, Sekjen FSPMI. Hari ini kita telah meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan FSPMI di Puncak Bogor pada tanggal 14 Juli 2012. Harapannya dengan dibangunnya pusat ini untuk mencetak kader-kader kita untuk membangun satu kapasiti building. Yang kedua, untuk menanamkan ideologisasi anggota kita sehingga marwah perjuangan tetap terjaga. Dan tidak kalah pentingnya adalah dampak dari Undang-Undang 11 tahun 2020 ini merupakan suatu tantangan bagi kami FSPMI untuk menyiapkan kader-kader dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, melindungi dan mengadvokasi anggota melalui Pusdiklat. Inilah kami harapkan apa yang menjadi cita-cita perjuangan kaum buruh ini bisa tercapai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Effendi, dari Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan Federasi Serikat Pekerja Indonesia. Peran dari Pusat Pendidikan dan Latihan dari
dari Federasi Serikat Pekerja Wanita Indonesia sangat syarat dengan kepentingan yang mana bagi kaum buruh maksudnya, yang mana Pusdiklat ini bisa difungsikan untuk menggali dan menambah wawasan dari para buruh agar kedepannya bisa mengadvokasi dari kawan-kawan yang ada, terutama di dalam keanggotaan dari Federasi Serikat Pekerja Wanita Indonesia itu sendiri, dan kemudian juga bisa istilahnya membantu bagi kaum pekerja, bagi kaum buruh yang di luar SPMI juga untuk mengadvokasi dari permasalahan yang ada, kemudian untuk menghadapi seperti yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja tadi, bahwasanya seiring dengan kemajuan zaman, seiring dengan kemajuan teknologi, kita selaku kaum pekerja tidak akan memasuki revolusi industri atau revolusi 4.0. Jadi kalau ditanya pentingnya Pusdiklat ini sangat penting dan sangat menentukan bagi kaum buruh itu sendiri. Nah, harapannya ke depan dengan adanya pusat pendidikan dan latihan ini, semua buruh bisa diberikan, terutama untuk memperdalam dari ideologi organisasi itu sendiri, dan kemudian juga untuk menggali dan menambah wawasan dari para pekerja, terutama di anggota secara internal dari Federasi Serikat Pekerja Wanita Indonesia. Demikian, assalamualaikum. Kami keluarga besar Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara DPW FSPMI Sumut mengucapkan selamat dan sukses atas telah diresmikannya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat FSPMI di Cisarua Bogor. Semoga Pusdiklat FSPMI ini bermanfaat bagi seluruh buruh di Indonesia, khususnya anggota FSPMI, agar lebih militan dalam berjuang untuk kesejahteraan kaum buruh di Indonesia. Dan semoga FSPMI kedepannya dengan adanya Pusdiklat ini, organisasinya lebih besar seantero negeri ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daniel Putra, Ketua DPW FSPMI Provinsi Riau. Dalam wawancara ini saya ingin menyampaikan bahwasanya pentingnya Pusdiklat FSPMI di kita adalah tentunya untuk mencetak kader FSPMI yang lebih cerdas, militan dalam memperjuangkan hak kaum buruh, dan seluruh anggota ataupun kader FSPMI ke depannya. Harapannya dengan adanya Pusdiklat ini, buruh dapat lebih memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai buruh, dan perjuangan kaum buruh lebih terukur dan terarah. Mungkin itu penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana pemirsa? Sangat menginspirasi, bukan? Berikut tadi adalah hasil wawancara singkat kami kepada beberapa kader FSPMI secara nasional. Dan diberitahukan juga, dalam waktu dekat, FSPMI akan mendeklarasikan pilar yang ke-6 yang bernama Gaspol, yaitu Gerakan Sosial Politik. Semoga cepat terrealisasi ya FSPMI. FSPMI memang keren. Dari Studio 1 Kota Medan, tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.